Terima kasih buat teman-teman yang mau menyediakan waktu buat ngobrol. Ya, saya di sini coba mau ngomongin masalah musik sebagai media perlawanan atas dominasi budaya pop. Cuma khususnya karena hampir 10 tahun saya suka yang namanya hip hop gitu ya. Jadi nanti coba akan saya kontekstualisasikan sama hip hop gitu. Ya, buat yang pertama mungkin kita ngomongin masalah pengantarnya dulu kayak gitu ya. Kenapa ya musik terus sebagai media perlawanan terus budaya pop itu apa? Kalau misalkan teman-teman mungkin sudah banyak kayak gitu berdiskusi masalah budaya pop ya. Jadi sebenarnya kultur perlawanan itu sudah muncul sejak tahun 1960-an. Jadi kalau misalkan kita memetakan itu musik itu ada beberapa dekade. Jadi model-model musik tradisional, terus musik-musik pasca perang kayak psychedelic, terus masuk ke 90-an itu new wave. Nah itu ada segmentasinya. Jadi sebenarnya kalau musik itu bahasa yang paling universal. Jadi wajar hari ini kalau teman-teman itu berbicara masalah musik, boleh ngomongin cinta, boleh ngomongin apa. Soalnya kalau katanya Arthur Schopenhauer itu musik bahasa yang paling universal dan estetika paling tinggi setelah patung, lukisan dan yang lainnya. Itu musik memiliki posisi estetika yang paling tinggi. Kalau misalnya di penjelasannya itu nanti teman-teman akan tahu kenapa ya musik sedih itu pada posisi minor. Ada arkana mayor, ada arkana minor gitu. Kenapa kalau musik senang tuh nada-nadanya pasti berangkatnya dari C dan segala macamnya. Kenapa kalau misalnya musik sedih itu berangkatnya dari E minor gitu. Itu ada penjelasannya. Nah, sebenarnya apa sih budaya pop ini? Kenapa harus dilawan dan kenapa musik budaya pop bisa dikatakan gitu budaya yang papan populis tanpa nilai? Hal ini dikarenakan karena konstruksi budaya pop dipacang oleh budaya konsumsi dan didukung oleh teknologi informasi yang baru. Jadi pengaruh teknologi itu melatar belakangi bagaimana budaya populer itu tersebar. Dan hari ini peran media sebagai salah satu aktor penting dalam budaya pop itu sudah mulai sejak awal 1920 dan 1930. Peran media massa dalam usaha mencabuli realitas terancam cukup sistematis dan kompleks. Pada tataran ini, budaya sudah terasuki oleh sistem industri yang dimana mencerminkan konsolidasi fetisisme komoditas, dominasi atas pertukaran, dan meningkatkan kapitalisme negara. Industri budaya membentuk selera dan kecenderungan massa sehingga mencetak kesadaran mereka dengan cara menanamkan keinginan mereka atas kebutuhan palsu. Nah, terus kontekstualisasi ke musik kayak gitu. Yang paling mengena itu sebenarnya kan masalah musik kayak gitu. Di ranah musik, gencar-gencarnya gempuran kapitalisme itu hari ini sudah lama kita rasakan. Sudah lama kita rasakan ya, misalkan teman-teman kenapa kalau dengar lagu cinta itu gue banget nih kayak gitu. Terus sampai nyayat tangan gini kan, terus sambil gele sambil gitu. Seakan-akan tuh itu gue banget gitu. Tapi kalau ngomongin memperjuangkan orang miskin dan segala macamnya, bukan gue banget ya. Soalnya kenapa? Ya wajar. Yang paling dekat sama kita kan yang kita rasain. Teman-teman harus ke desa dulu baru bisa lihat masyarakat yang nggak bisa sekolah dan segala macamnya, baru oh ya ini perasaan saya pernah kesini waktu itu, baru bisa ngerasa. Tapi kalau misalnya patah hati, ya itu hal yang terdekat sama kita ya. Makanya wajar efek rumah kaca dalam judul lagunya yang berjudul Cinta Melulu, karena mungkin kuping kita emang suka yang sendu-sendu gitu ya, yang mendayu-dayu. Jadi sukanya dengernya lagu Cinta Melulu. Dan ini ada dari Adorno, dia melihat bahwasanya musik pop yang digali oleh industri budaya itu didominasi oleh dua proses.
yaitu standarisasi dan individualisme semu. Jadi seakan-akan kayak gini, musik pop itu bertemu dengan struktur-struktur budaya yang ada sama kita nih. Jadinya seakan-akan musik itu tuh kita banget kayak gitu. Mudah nggak? Jadi kayak gini, mudah nggak? Soalnya apa? Misalkan kayak gini, musik pop lambat laun dengan yang lain yang terdengar serupa yang dicirikan oleh suatu struktur inti di mana antara bagian yang satu dengan yang lain dapat dipertukarkan. Tetapi inti ini disembunyikan oleh tambahan-tambahan sampingan, kebaruan atau variasi gaya yang direkatkan pada lagu sebagai sesuatu yang sudah diprediksi sebelumnya. Standarisasi berikut mengenai kemiripan mendasar di antara lagu-lagu pop untuk individualisme semu merujuk pada perbedaan-perbedaan yang sifatnya kebetulan. Misalkan nih, apa? Hip hop, softnya ada R&B, ngomongin cinta-cintaan, cuma masalah gaya aja dibedain. Terus misalkan apa? Apalagi ya? Jazz kayak gitu. Dulunya berangkat dari apa? Terus sekarang jadi cinta-cintaan juga kayak gitu. Terus misalkan musik-musik blues, dulu blues itu kan kalau misalkan teman-teman tahu siapa Ray Sinclair kayak gitu ya, dia yang memadukan antara musik jazz dengan musik gospel, dan itu dulu sempat ditentang sama orang-orang gereja, katanya kamu tuh apa melecehkan musik Tuhan gitu. Bagi dia musik Tuhan yang kayak gimana ini? Itu musik Tuhan tempat ekspresi. Jadi Tuhan seenak-enaknya aja batasin itu musiknya dia gitu, kalau kata Sinclair kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi musik sebenarnya memang pada kondisi tertentu itu paling universal. Makanya teman-teman, sok siapa yang nggak pernah suka dengerin musik, pasti suka banget yang namanya dengerin musik. Dan misalkan hari ini yang tadi saya bilang, ketika teman-teman ngomongin masalah cinta, patah hati, terus dan segala macamnya, itu akan lebih mengena karena kondisi teman-teman itu jauh dari realitas sosial yang terjadi gitu. Jadi seakan-akan orang miskin itu di luar teman-teman kayak gitu. Padahal itu bagian dari kita. Jadi kalau misalkan denger lagu cinta sama dengerin lagu, misalkan dengerin lagunya The Bagindas sama lagunya Marginal tuh kayaknya The Bagindas banget ketimbang Marginal gitu. Seakan-akan itu di luar diri kita nih. Itu bukan urusan gua, kan urusan gua sama hati gue nih gitu. Itu fuck itu namanya. Jadi waktu itu sampai di sekitar, soalnya era-era New Wave itu 1960 kayak itu musik sudah mulai ketemu macam-macam gitu. Era apa ya? Psychedelic itu 1960, 1990 itu era-era New Wave, dimana ya kalau misalnya teman-teman kenal MTV gitu, yang hari ini menjamur bahkan Indonesia, salah satu kenal yang namanya hip hop, dan segala macam ya, itu gara-gara MTV. Jadi saya mungkin nggak kenal hip hop waktu itu kalau saya nggak lihat MTV. Soalnya hampir 10 tahun udah saya kenalan sama hip hop gitu ya. Nah waktu itu 1969, kalau teman-teman pernah dengar, itu ada yang namanya kaum hippies. Dia itu coba menentang struktur-struktur sosial yang diciptakan sama musik itu dalam berbicara pada taraf yang lebih universal gitu. Yaitu esensi kemanusiaan dan segala macamnya, keprihatinan, terus apa lagi, perhatian dan segala macamnya. Di sini ada tulisan ini. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya budaya tandingan yang awalnya mulai lahir sebagai jalan alternatif untuk menandingi dominasi budaya pop malah melacurkan diri sebagai bagian dari budaya pop itu sendiri, baik disadari atau tidak. Misalnya saya ngutip, ini ada kutipan dari majalah Adbuster yang akhirnya menjual sepatu lari buatannya sendiri. Majalah anti kapitalisme pencetus gerakan internasional Hari Tanpa Belanja ini akhirnya berjualan juga buku-buku tentang kapitalisme. Teman-teman kira-kira udah pada paham belum sejarahnya kaum hippies? Soalnya itu yang paling berperan juga ketika masalah subculture itu ya, budaya perlawanan. Jadi kalau dari tulisan ini, kaum hippies itu diperkirakan pada akhir dasawarsa 1960.
itu era psikodelik. Jadi misalkan teman-teman kayak Mas Gamal nih, ada musik post rock, suges-suges dan segala macamnya. Itu kan musik-musik kalau didengerin harus sabar, terus galau dikit. Kalau nggak dengerin itu tuh musik bisa bunuh diri gitu. Kalau didengerin terus tiap hari itu bisa jadi bunuh diri. Nah sebenarnya musik-musik model-model psikodelik kayak gitu ya, new wave post rock dan segala macam itu reaksi dari musik-musik pasca perang, di mana kondisi sosial saat itu tuh udah hancur ya. Tatanan sosialnya udah remuk. Misalkan Amerika invasi besar-besaran saat itu. Akhirnya apa yang bisa melarikan orang kayak gitu dari hal ini? Kalau misalnya di Prancis waktu itu orang bunuh diri kayak kalau bahasanya berdua ya di statistiknya. Tapi kalau di Amerika nih hampir sama. Cuma pergerakannya itu dari kaum komunis nih menentang yang namanya perang invasi Amerika ke Vietnam. Terus akhirnya muncul gerakan-gerakan HAM, gerakan lingkungan hidup, gerakan perempuan dan segala macamnya. Makanya waktu itu sempat kalau misalnya teman-teman lihat filmnya itu manifestasinya tuh pakai bunga gitu, simbol cinta dan kedamaian waktu itu. Makanya hippies saat itu diomongin flower generation. Kalau misalnya teman-teman lihat filmnya kan bawa bunga kayak gitu ya, baris ngasih ke orang kayak gitu. Nah itu terlepas dari isu-isu yang sering mereka suarakan gitu ya, pola hidup yang cukup bebas dan segala macamnya, itu nanti akan pembahasan lain, soalnya saya nggak berbicara moralitas di sini. Nah kalau terus saya langsung nyambung aja ya, saya langsung nyambung. Ini bukan ini soalnya yang berbicara moralitas di belakang itu, yang punya otoritas berbicara moralitas, saya nggak berbicara itu. Jadi kalau saya kayak gini, berhubung saya tahapnya hip hop kayak gitu, jadi saya menjelaskan tentang hip hop itu sama aja. Hip hop muncul juga sekitar 1960-an. Tadi saya jelaskan di era orang pasca perang dan segala macamnya itu kondisi depresi besar-besaran, di mana era orang tuh udah hopeless, udah apa. Jadi kalau misalnya di aliran punk itu ada muncul post punk, post rock dan segala macamnya, kebudayaan yang baru saat itu jadi bentuk dari kejenuhan orang-orang kulit hitam sama musik-musik orkes, terus musik-musik yang nggak bisa diakses sama mereka, kayak misalkan kalau jazz juga dari orang kulit hitam. Itu akhirnya memunculkan yang namanya hip hop. Hip hop kalau dalam term yang saya mau bicarakan itu budaya, bukan musik. Soalnya nanti hip hop punya 4 elemen: DJ, rap, graffiti, sama apa lagi ya? Breakdance. Kayak gitu. Ini aja dulu. Motor. Soalnya ya sebenarnya kayak gini. Kalau kita ngomong hip hop, tradisi hip hop itu bukan tradisi yang banyak menutupi sesuatu. Makanya teman-teman akan sering dengar kata-kata di dalam masalah motherfucker, bahasa dan segala macam gitu. Itu ya karena bagi kita, ya kalau gue ngomong brengsek aja, kalau gue ngomong asu aja, sama aja sebenarnya. Kalau tradisi di Jawa pun sebenarnya kayak gitu ya, tanpa tendeng aling-aling. Kalau makanya bagi saya gitu, hip hop itu musik yang paling jujur buat menyuarakan sesuatu. Makanya kadang kalau misalkan teman-teman ada yang katanya kemarin pas bikin lagu, katanya ada yang dibilang ada yang ngentot-ngentotnya sih, what the fuck man. Yang penting gue ekspresi kayak gitu, daripada dibilang wanita jualan jajan sendiri rumit bahasanya, tinggal bilang selesai lontai merek atau kayak gimana. Nah kayak gitu kultur yang harus selalu dipertahankan di kayak gitu sebenarnya. Terlepas nantinya metaforis yang teman-teman akan ciptakan gitu ya, yang butuh penafsiran kayak macam homicide dan segala macamnya, itu framework segala macamnya, itu bentuk barunya hip hop yang sudah diadaptasi. Jadi ini sebenarnya tulisan saya waktu itu ketika jenuh melihat perkembangan musik di Indonesia gitu. Saya nyoret-nyoret apalagi hip hop kayak gitu. Jadi beberapa hari ini tradisi kebudayaan yang dinampakkan itu tengah berkembang pesat di Indonesia. Namun perkembangan itu tidak dibarengi dengan perkembangan wacana yang cukup mumpuni tentang musik atau hip hop itu sendiri.
Jadi apabila ditelisik lebih dalam, musik-musik seperti punk, hip hop dan segala macam ya, itu berkembang adalah warisan nyata dari MTV yang berkembang sekitar awal 1990. Ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana hip hop lahir. Jadi kalau klaim hip hop itu lahir pada akhir 70-an. Hip hop bukan hip hop saat itu. Ketika teman-teman kalau misalnya tahu namanya Pulhan, membeli sebuah dua piringan hitam yang identik sama untuk kemudian diputar-putar di pesta komunitas dengan dua piringan hitam yang identik sama dengan yang diputar-putar di komunitas piringan hitam klub yang hari ini ada. Bisa kalian bayangkan, hip hop saat itu bukan hip hop. Atau saat pembawa acara pesta jalanan memulai ritual MC, menyapa kerumunan dan memanfaatkan mic untuk huru-hara karena instrumen musik sukar diakses. Atau mungkin pula sekumpulan anak muda brengsek menari kejam melawan arus dansa disco yang membosankan. Saat itu pula seorang bomber bernama Supercool, dia tuh yang menginisiasi namanya graffiti gitu, mengganti cap standar pada spray can-nya dan sebuah fat cap untuk dapat membuat sebuah graffiti blockbuster yang kemudian hari ini menghiasi kereta-kereta di New York di tahun-tahun sesudahnya. Hari ini kita memang tidak sedang berada di New York, tapi perlu kita tahu, ketika kota itu disapu bencana ekonomi, hampir bangkrut dan melewati sebuah proses transformasi sosial politik budaya secara besar-besaran, serta perkembangan teknologi dan perubahan infrastruktur yang dibarengi dengan pemotongan subsidi atas hampir semua pelayanan publik, hingga tingginya angka kekerasan, kriminalitas, rasisme akut, imigrasi besar-besaran, plus penumpukan veteran perang Vietnam yang berhadapan dengan ketiadaan pekerjaan dan tempat tinggal yang cukup, semuanya meninggalkan para penghuni ghetto di New York, dan kemiskinan sistematis dalam situasi no going, gak bisa kemana-mana gitu ya, dimana mereka bisa masuk tapi udah gak bisa keluar. Dalam kata lain, kita gak lagi sedang ngomongin fenomena graffiti lokal dengan cerita-cerita anak-anak di New York kayak gitu, karena kita gak tahu kalau misalkan mengekspresikan diri kecuali pergi ke taman-taman pojok kota sedemikian rupa sehingga menghadirkan tradisi memutar lagu, membacot, berjoget, dan menulis gue di tembok-tembok. Nah itu sebenarnya 4 elemen yang ada di hip hop: DJing, rapping, breakdance, sama graffiti. Jadi intinya sebenarnya di sini saya ngomong bahwa hip hop itu nggak usah distrukturkan, biarkan dia musik itu, biarkan dia jadi imajinasi liar, datang dari hasrat, kebutuhan membebaskan dari semua keterbatasan yang ada dalam struktur-struktur sosial yang hari ini kita jalani gitu. Soalnya dari awal perkembangannya 80 sampai 90, hip hop itu nggak ada tuh yang namanya hip hop, belum ada. Awal 90 baru MTV ngomong ini hip hop gitu. Sebelumnya nggak ada, itu masih liar, imajinatif, nuansa pembangkangannya masih ada, belum memiliki stigma apapun, karena saat itu nggak ada ketertarikan industri-industri besar untuk merogoh talent-talent mereka yang akhirnya hari ini musik, khususnya rap, itu menghasilkan hampir jutaan dolar di Amerika, padahal dulu itu bukan apa-apa. Dan ini berkaitan dengan kenapa akhirnya Amerika hari ini masih saja memelihara orang kulit hitam di sana. Kalau misalkan hari ini masalah rasisme itu bisa diselesaikan, sebenarnya tinggal dibalikin aja ke Afrika dan biarkan Amerika dengan orang kulit putihnya. Tapi ternyata ada faktor-faktor lain yang memang orang kulit hitam itu cukup inovatif dalam memainkan seni dan segala macamnya di Amerika. Orang setahu saya banyak inisiator seni di Amerika kebanyakan muncul dari orang kulit hitam. Orang kulit putih kalau misalnya di Eminem, Ice Cube, terus Eminem itu kan nongol terakhir yang dulu ya misalkan siapa Afrika Bombata dan segala macamnya gitu. Nah saat itu hip hop masih sebagai ide liar dalam masyarakat yang belum memiliki definisi baku tentang hip hop, dan bukan hip hop hari ini.
Tradisi itu benar-benar muncul seperti produk populer lainnya. Itu lahir di tengah masyarakat yang hampir panik, hopeless, kriminalitas tinggi, harapan hidup rendah, inflasi berlebihan, kondisi ekonomi yang tak menentu akibat perang. Wajar kalau misalnya teman-teman ngedengerin musik-musik di Amerika pada awal tahun 60-an itu ngomongin masalah susahnya hidup di Amerika, kenapa gua harus jadi pengedar narkoba, kenapa gua harus bunuh. Tapi kondisi itu bukan kondisi yang mereka inginkan gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan hari ini yang kawan-kawan lihat tentang musik itu dengan mobil dan sound besar berdiri di atas panggung klub-klub mewah dikelilingi wanita sambil telanjang dan bling-bling sambil menenggak minuman keras dan mengisap narkoba, itu bukan hip-hop. Fuck with this itu. Bahkan kalau misalnya teman-teman ngeliatin orang big dance dengan panggung super besar di luar biasanya, tapi nggak tahu filosofinya tarik kejang-kejang itu apa. Soalnya big dance punya filosofi bagus sebenarnya. Dia menentang keteraturan yang hari ini ada di dalam tatanan masyarakat kita. Kalau orang jalan harusnya kayak gini sambil jalan, dia jalan aja pakai macam-macam. Jadi sebenarnya big jazz elemen di hip hop sebenarnya bukti penentangan dari struktur-struktur sosial yang ada. DJ, kenapa nggak usah tinggal musik muter musik aja pakai gramafon, teratur kan? Tapi kenapa harus kayak gini coba sampai bunyi? Ya karena hidup tuh nggak seenak muter lagu kayak gitu. Graffiti misalkan sama aja, karena memang saat itu nggak ada tuh papan tulis yang harus digambarin, nggak ada kertas yang harus dicoretin. Ya udah tembok-tembok taman kota, lokomotif kereta yang jadi media. Sama aja kayak rap. Kenapa nyanyi harus pakai nada segala macamnya? Kalau misalnya kita juga bisa ngomong cepat seenaknya kita. Kalau kita juga bisa ngomong fuck bangsat bitch dan segala macamnya tanpa harus malu. Kayak gitu. Nah, musik seharusnya kayak gitu. Kalau bagi saya gitu ya. Dan saat itu kadang yang menjadi kita merasa terpenjara itu ketika sesuatu itu sudah mencapai totem, sudah nyampe puncaknya. Jadi dulu itu nggak ada tuh yang ngomong namanya politik, musik berhaluan politik, musik berhaluan gangster dan segala macamnya. Itu sebenarnya kadang-kadang kata-kata yang nggak penting untuk dilabelkan terhadap seni kayak gitu ya. Karena ya seni itu universal, nggak perlu misalkan di rap Public Enemy diomongin political rap, terus misalkan NWA diomongin gangsta rap, terus apalagi dan segala macamnya. Itu bukan hal yang penting ya. Karena saat itu mereka tuh cuma mengekspresikan kegelisahannya mereka aja. Sebenarnya musik tuh muncul dari ekspresi-ekspresi personal atau kelompok-kelompok tertentu terhadap sesuatu. Jadi makanya hari ini kalau katanya Mas Kemal nggak usah ngomongin genre, musik kreatif aja. Waktu itu pernah ngobrol kayak gitu. Jadi udah nggak usah ngomongin lu mental, lu apa ini musik kreatif. Intinya tuh menentang struktur sosial yang sudah mapan hari ini. Jadi mau di atas panggung kayak gimana ya, di luar panggung kayak gimana. Makanya misalkan dalam filosofi berpakaian juga gitu. Selain karena kondisi ekonomi saat itu nggak kemungkinan untuk beli baju yang rapi kayak begitu, jas-jasan dan segala macamnya. Ya kita pakai pakaian loakan seadanya, makanya gede-gede dan segala macamnya. Anak kecil dikasih pakai pakaian umur 16 tahun yang gede-gede, makanya kalau anak ibu tuh bajunya gede-gede. Fuck, itu gara-gara orang nggak punya duit makanya dia pakai kayak gitu. Kalau sekarang tidak lagi kayak gitu ya, pakai karena apa-apa dan segala macamnya, karena memang hip hop tuh harus gaul, pakai bling-bling dan segala macamnya. Bling-bling pun muncul itu bukti pertentangan orang kulit hitam, orang kulit putih. Men, gue bisa kaya gara-gara hip hop. Ini gue pakai bling-bling, lo kulit putih jadi babu aja. Nah kayak gitu. Ternyata mereka punya filosofi kayak gitu yang nggak kita baca hari ini. Dan itu semua sekali lagi bukti terhadap penentangan struktur sosial yang memang sudah mapan. Titik tekannya kayak gitu kalau saya. Musik itu
menentang struktur sosial yang udah mapan ya, kayak misalkan apa, soalnya musik-musik yang keluar bahasanya subculture itu nggak muncul di kelas menengah. Kalau muncul di kelas menengah ya orkes dan segala macamnya kayak gitu. Muncul dari kalangan bawah semua yang melihat bahwa kondisi hari ini didominasi sama kelas menengah yang harus teratur, utilitarian, terus apa, universal, yang fakta-fakta sosial kayak gitu lah. Terus akhirnya ya mas, gue jadi pekerja tapi malamnya ngeband, gue jadi pegawai bank malamnya nge-DJ, gue jadi dosen malamnya nge-rap. Cuma karena masalah kejemuan aja melihat ya ini perspektif modernitas yang harus dibongkar sebenarnya kalau misalnya itu ya kayak gitu. Jadi apa yang teman-teman lihat hari ini kayak gitu ya, itu anggaplah musik itu seperti tembok polos tanpa otoritas tuh. Kalau di Amerika tembok-tembok itu yang akhirnya melahirkan coretan-coretan. Kalau di Indonesia melahirkan coretan tagging bernama geng motor yang tidak akan pernah dibilang bagus. Atau kalau teman-teman keamatian melihatkan masterpiece grafiti yang berwarna pelangi membuat kalian berdiri beberapa menit atau mungkin jam. Mungkin barangkali kalau teman-teman jalan di Ahmad Yani orang kurang kerjaan banget, tidak gambar-gambar kayak gitu. Tapi teman-teman sempat terkebun ini bisa gambar kayak gitu, gimana bikin ini ya, gimana bikin ini ya. Ketimbang yang cuma nulis XTC atau apa vandal gak jelas gitu. Ya animal apa, kalau mau dibikin yang bagus sekalian. Hakim Wasim. Jadi apa? Terus hari ini juga musik gak seperti yang teman-teman lihat nih, ketika menyaksikan sebuah event berjudul street art bersponsorkan korporasi-korporasi besar yang memaksa kalian untuk mendefinisikan seni jalanan ke tempat pemakaman yang sempit. Jadi hari ini pentas-pentas yang dilakukan itu jangan ngomong street art kan. Kalau misalnya di tulisan ini, di tulisan saya itu mengecilkan makna itu, ya udah ngomong aja senang-senang atau kayak gimana ya. Atau sama halnya ketika kawan-kawan kita yang bermain breakdance disuguhkan dalam event televisi besar yang cuma gitu-gitu aja, nggak ngerti filosofinya apa. Dan hari ini fenomena itu hampir merambah ke semua musik di Indonesia. Ya entah rock and roll, entah punk, semua tereduksi hanya sekedar rock and roll dan punk. Padahal yang harusnya kita lihat, musik itu nggak sekedar musik ya. Karena musik kalau nggak menyegarkan, kadang menggelikan dan sering-sering amat membosankan gitu ya. Itu seperti kata orang doktrin agama. Ya udah begitu aja diterima, nggak ada inovasi, nggak ada apa. Persis kayak argumen konservatif yang berpikir bahwa semua hal di dunia ini tuh ada gitu aja. Ya udah misalkan teman-teman ngedengerin lagu cinta, ya udah yang lagi booming kayak gini kan galau, bikin gue bisa nyayat-nyayat tangan, jebles-jeblesin bala ke tembok, berasa gue banget gitu. Jadi pada titik ini sebenarnya saya akan berbicara apapun seharusnya gitu dalam hidup itu harus membebaskan dari keterasingan dan kebosanan, memberi gairah tertentu pada mereka yang berkeinginan untuk lebih dari sekedar hidup. Kalau saya ngutip kata-katanya rappernya Public Enemy kayak gitu ya, jadi dia ngomong hip hop used to move me but it doesn't move me anymore. I don't even know whether I'm for it or against it. Yang itu kayak gue bisa singgong-gonyong laku, gue ngapa bawe bergue yang arep ngetutna apa ngelawan gue urusan mengko. Nah kayak gitu. Dan hari ini musik yang kita kenal akhirnya
cuma gambaran-gambaran yang kata Emil Durkheim itu fakta sosial yang sudah kita terima begitu saja tanpa tahu bagaimana kita memaknai itu. Dan musik di Indonesia atau hip hop di Indonesia lebih rendah kapasitasnya ketimbang di ghetto-ghetto di Amerika, karena ya wajar kita dapat asupan itu dari MTV dan segala macamnya. Sama kayak teman-teman pakai kaos C sama Lenin terus muter-muter di mall hingga book dan punk rock masuk MTV, ya kayak gitu loh, yang dijadikan alat dagang sirup instan, motor hingga celana kolor, bahkan agama sekalipun tak lebih sekedar marketing kit lengkap kampanye beragam industri dan senjata utama institusi dominasi yang kita sama paham juga ujungnya kapitalisme. Dan hari ini komodifikasi itu pun sudah merambah seni yang katanya misalkan dulu kita semangat seni itu bebas nilai, bebas mengekspresikan apa aja. Jadi kalau sekarang saya bilang seni nggak bebas nilai, harus ada counternya. Kalau misalkan seni hari ini dikomodifikasi lewat industri besar berlabel BMG dan segala macamnya, berarti hari ini ada seni-seni yang harusnya berbicara nggak cuma cinta, nggak cuma patah hati dan segala macamnya. Soalnya kalau misalnya saya dengar kayak gitu lagu-lagu indie pop itu ngomongin masalah cinta tapi nggak lebay, tapi dalam. Dan kayak di Indonesia tuh seakan-akan duduknya orang tua ya kalau dengerin lagu cinta. Kalau misalnya dengerin musik post rock gitu yang cuma instrumental, yang beberapa kali kalau saya dengerin ke orang-orang, ini tuh lagu ngebosenin banget sih, kapan klimaksnya, kapan ininya, sabar. Denger lagu tuh slow. Orang dengerin baru petikan gitar yang namanya musik post rock tuh kalau petikan gitar bisa sampai 1 menit, 1,5 menit kayak mas. Habis itu baru ada itu baru kayak gitu. Ntar apalagi ntar klimaksnya itu tahu-tahu cuma 30 menit sebelum air gedubrengan, habis itu kelar. Kan bete ya kalau orang dengerin kayak gitu ya. Ini musik tuh gimana sih ritmisnya, gimana sih harmoninya nih? Iya kita dengerin musik yang sudah ku bilang kayak gitu yang harus teratur adanya, yang seakan-akan ya sama kayak itu harus teratur. Dan mereka ini yang bikin musik itu kenapa harus teratur? Kalau misalkan keteraturan itu diciptakan, berarti ketidakteraturan juga bisa diciptakan. Dan yang paling mudah ya lewat seni. Nah itu, cuma ini beberapa menit sih ya. Tunggu bentar lagi ya. Ya jadi kalau di ini ya, akhir ya, saya mau ngomong, untungnya musik itu selalu personal, nggak perlu dibela-bela absurd seperti nasionalisme, nggak perlu dimanifestokan serupa ideologi usang, dan tak perlu dijunjung tinggi seperti panji-panji partai di musim kampanye. Musik cukup serupa pakaian, atau mungkin serupa tisu WC, serupa suara beatbook, sekian detik dari tumpukan piringan hitam yang kusam yang hari ini kita sampel, yang kapanpun kalian bisa memakainya atau meninggalkannya, dapat mencampurnya dengan yang lainnya atau membuang sama sekali, tak pernah ada masalah. Jadi musik bagi saya enak itu, semua itu selesai, sudah, ya sudah, gak perlu dibela-bela. Wih, gue anak metal nih, gue anak punk nih, gue anak hip hop nih. Apaan? Membela sense-sense gak jelas gitu. Jadi karena memang inti dasarnya musik itu selalu personal sebenarnya. Makanya orang punya selera musik yang berbeda-beda. Kalau misalnya hari ini teman-teman disuguhkan musik-musik yang misalkan apa ya, yang model-model banyak ya sebenarnya model-model musik. Sok suruh milih dari 1000 orang, pasti akan banyak bedanya. Karena musik itu yang paling personal. Musik itu yang berkenaan dengan rasa, kayak gitulah kalau kata yang Sabunawar, yang paling di sini nih. Cuma alay juga sebenarnya. Soalnya di luar itu, di luar diri kita itu ada yang lain gitu, yang harus perlu kita lihat. Kalau misalkan hari ini moralitas itu jadi fakta sosial, berarti ya bongkar moralitas yang ketika
harus santai-santai dengerin khotbah Jumat, tapi masih banyak orang miskin. Berarti moralitas yang kayak gitu harus dibongkar. Ya sama aja kayak di musik juga kayak gitu. Kalau misalkan hari ini teman-teman dengar musik-musik itu harus berketeraturan dan segala macam ya, karena keteraturan itu diciptakan, berarti ketidakteraturan layak untuk tidak diciptakan. Ya sok dengerinlah berbagai macam model musik kayak gitu. Nanti soalnya biar saya senang juga, saya juga senang dengerin lagunya Mas Kemal, lagunya Mas Abe, terus lagunya siapa gitu. Soalnya di situ kalau teman-teman jeli musik-musik yang di luar ini ya pasar gitu ya, itu punya pola ketidakteraturannya sendiri-sendiri. Mungkin nadanya akan berbicara sama gitu ya. Cuma ketika denger ini kok musik lama banget, klimaksnya ini banget, terus ada yang tahu-tahu belum apa-apa udah klimaks, terus ada yang tahu-tahu ketukannya berapa, tahu-tahu cuma kuncinya C sama D doang. Nah kayak gitu, jadi nggak perlu harus ada keteraturan sebenarnya kalau dalam musik. Soalnya saya berangkat dari perspektif saya hip hop kayak gitu. Jadi mau bikin apa ya? So hip hop tuh selalu dibilang musik yang rusak musiknya orang. Zaki loh, suara tubuh pancorannya dibikin kayak gitu. Kan rusak. Tapi kalau bagian, tapi kalau kita ya bodo amat memang harus kayak gitu. Harus ada membongkar struktur-struktur yang udah ada. Ngapain kalau cuma CGD, Peter Pan satu album CGD semua? Emang nggak ada nada lain, nggak ada model ketukan yang lain, nggak ada model apa distorsi yang lain. Kalau misalkan lagunya Iwan Fals harus dibikin apa model-model klub dan didengerin di cheers, kalau bisa sok langsung disetel dijual. Soalnya dulu saya pernah bikin beat sama DJ Cheers tuh nggak yang dulu, tapi beli beat 500.000, di sana gayanya sangat nyanyi. Terus seakan-akan itu lagunya sendiri dia efek, padahal di sini yang bikin bot-botan gitu banget. Kayak gitu. Jadi apa ya? Jangan sampai akhirnya musik itu dimaknai sesuatu yang sudah ada begitu saja. Jangan sampai musik itu dimaknai sebagai sesuatu yang ada di luar diri kita gitu. Jangan sampai musik itu dimaknai sebagai sesuatu yang bukan apa-apa kita. Soalnya kalau misalkan apa musik itu hal yang paling dekat sama kita nangis, itu kan juga musik. Kita berbicara, itu juga musik. Jadi jangan mengecilkan makna musik ketika teman-teman harus main band. Jangan apa sebut seseorang musisi ketika dia cuma memainkan gitar. Orang yang nangis tiap hari itu bisa jadi musisi. Orang sisir aja bisa jadi lagu, apa bisa bikin instrumen. Orang nangis, so kalau nangisnya dilatih tiap hari, dia bisa jadi musisi sambil nangis. Percaya itu. Makanya jangan mengecilkan makna musik, jangan menganggap kondisi sosial hari ini jauh dari kita, jauh dari apa yang kita rasakan, karena orang miskin itu adanya di depan kita, tapi bukan di luar kita. Dan kita patah hati itu adanya di kita, dan orang lain pun juga patah hati. Jadi nggak usah lebay kalau misalkan ngapa-ngapain, nggak usah ini, dia selalu bayar. Kalau misalkan kita patah hati terus saya galau-galau, ya yang nggak bisa makan gimana, lebih galaunya kan anaknya 3 kalau makan terus, nah kayak gitu. Jadi musik itu yang universal, harus mendobrak yang namanya keteraturan, nggak perlu diusung-usung kayak ideologi karena nggak penting. Musik ya biarkan musik aja, kayak kita pakai baju, selepas kita pakai lepaskan. Eksistensi ke, soalnya hari ini kalau misalnya ngomongin masalah eksistensi, kalau kata Cipok, mending nyanyi di kamar mandi sambil coli, atau telanjang di pasar sambil lari-lari. Kalau misalkan nyari musik buat puas, yaitu coli di kamar mandi sambil nyanyi, puas. Tapi kalau misalnya nyari eksistensi, telanjang sambil lari di pasar, eksistensinya jelas diakui sama. Kali kayak gitu dari saya, terima kasih.